Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah, NIM 2020-01124 sebagai moderator kelompok 8 mata kuliah akuntansi biaya rumah sakit. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Sriani Wirdanti Baharudin telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video presentasi kali ini. Nah, di mana anggota kelompok saya yaitu Lucy Rahmawati Tuba, Dewi Hairunisa Ainul Karim, Nur Fadilah Hijriyah, dan Aprilia Elsa Pratiwi. Nah, adapun judul dari materi yang akan kami presentasikan kali ini ialah analisis BPJS pada Rumah Sakit Pantirini Yogyakarta. Nah, adapun poin pembahasan dari kelompok kami, yang pertama ada pendahuluan, kedua tujuan, ketiga tinjauan pustaka, yang keempat metodologi, yang kelima hasil penelitian, keenam diskusi, yang ketujuh kesimpulan, dan yang kedelapan keterbatasan, kesembilan saran dari kelompok kami. Nah, untuk poin pertama, rumah sakit berdasarkan kepemilikannya terdiri atas rumah sakit umum pemerintah dan rumah sakit umum swasta. Rumah sakit Pantirini ini merupakan rumah sakit umum swasta yang kelas D yang menangani jasa kesehatan bagi masyarakat Kalasan, Sleman, dan sekitarnya. Rumah sakit Pantirini merupakan salah satu rumah sakit milik organisasi Katolik Sleman yang berada di bawah naungan Yayasan Panti Rapi. Rumah sakit ini menjalin kerjasama dengan instansi atau perusahaan lain termasuk BPJS Kesehatan. Rumah sakit Pantirini menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memudahkan pola pembiayaan para pasien, dan juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit. Nah, lanjut, Rumah Sakit Pantirini sudah bekerja sama dengan BPJS sejak 1 Januari 2014. BPJS sebelumnya disebut Asuransi Kesehatan atau ASKES. BPJS merupakan asuransi resmi pemerintah. Agar kerjasama antara BPJS dan Rumah Sakit Pantirini tetap terjalin dengan baik, perlu adanya tindakan dari pihak manajemen rumah sakit dan kebijakan yang mampu untuk mengatasi hal perbedaan perhitungan tarif antara sistem tarif INA CBGIS dengan tarif sistem billing. Nah, lanjut, pada tahun 2019 sampai 2020, Rumah Sakit Pantirini mengalami keterlambatan penerimaan pembayaran atas klaim BPJS. Nah, keterlambatan pembayaran oleh pihak BPJS Kesehatan akan meningkatkan jumlah piutang Rumah Sakit Pantirini. Sedangkan untuk menunjang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional rumah sakit dibutuhkan kecepatan pembayaran dari klaim BPJS agar rumah sakit dapat mengubah piutang menjadi kas secara cepat. Maka Rumah Sakit Pantirini harus memiliki pengelolaan piutang yang efisien dan efektif dalam proses penagihan klaim BPJS kepada BPJS Kesehatan. Baik, itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh Husnul Khotimah yang menjelaskan tentang pendahuluan. Selanjutnya, saya Hairunisa Ainul Karim dengan NIM 2020-0113 akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan piutang rawat inap pasien BPJS di Rumah Sakit Pantirini Yogyakarta. Yang kedua, untuk mengetahui apa kendala atau masalah yang dihadapi terkait dengan pengelolaan piutang rawat inap pasien BPJS di Rumah Sakit Pantirini Yogyakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana solusi perbaikan dan kebijakan yang dilakukan terhadap pengelolaan piutang rawat inap pasien BPJS di Rumah Sakit Pantirini Yogyakarta.
Selanjutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari 3, yaitu rumah sakit, asuransi, dan akuntansi piutang. Yang pertama, rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Tugas dan fungsi rumah sakit yaitu tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yaitu meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam menjalankan tugas tersebut, rumah sakit memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan tingkat ketiga sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan. Yang keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan dan kesehatan. Yang kedua, berdasarkan jenis dan klasifikasinya, pelayanan yang diberikan rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Berdasarkan penggolongannya, rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Yang kedua, asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Salah satu asuransi yang terdapat di rumah sakit adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS yang sebelumnya bernama Asuransi Kesehatan atau ASKES. Adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2014. Tujuan diberlakukannya program jaminan sosial ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, akuntansi piutang. Piutang merupakan komponen aset lancar dalam neraca perusahaan atau juga aset lancar paling besar setelah kas yang timbul akibat adanya transaksi penjualan barang dan jasa secara kredit. Yang pertama, piutang ARS. Piutang ARS berdasarkan pedoman rumah sakit terjadi karena penggunaan jasa pelayanan kesehatan tidak membayar secara tunai sehingga menimbulkan tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang diwajibkan rumah sakit untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, pengakuan piutang, penilaian piutang dalam etap, siklus piutang, dan penilaian penyajian piutang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nifadil Hijriah selaku pemateri ketiga yang akan melanjutkan atau memaparkan materi yaitu metodologi penelitian, yang dimana materi sebelumnya yaitu tujuan penelitian. Baik, langsung saja. Yang pertama, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Nah, data penelitian yang dibutuhkan di sini ada 4. Yang pertama yaitu gambar umum rumah sakit Pantirini. Dan yang kedua, standar operating procedure atau SOP, yaitu pengelolaan piutang pasien BPJS di rumah sakit Pantirini. Dan yang ketiga, kebijakan akuntansi piutang yang diterapkan di rumah sakit Pantirini. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kinerja piutang rawat inap pasien rumah sakit Pantirini pada tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis data. Jenis data yang dipakai di sini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder. Dan yang pertama yaitu data primer. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, observasi maupun wawancara langsung dengan staf pelaksana rumah sakit tentang
berbagai hal yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Dan jenis data yang kedua yaitu jenis data sekunder, yang dimana data yang diperoleh melalui laporan keuangan rumah sakit, khususnya penagihan dan penerimaan tagihan piutang rawat inap pasien BPJS pada Rumah Sakit Pantirini tahun 2019 dan tahun 2020. Materi selanjutnya yaitu di sini ada model penelitian dan metode dan teknis penelitian. Yang pertama itu ada model penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan yang kedua yaitu metode dan teknis penelitian. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menelusuri piutang rawat inap pasien BPJS di Rumah Sakit Pantirini pada tahun 2019 dan 2020. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari kasupsi keuangan secara khusus bagian administrasi, piutang pasien BPJS dan kasupsi akuntansi di Rumah Sakit Pantirini. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di Rumah Sakit Pantirini, wawancara dengan koordinator, serta staf piutang pasien BPJS dan kasupsi akuntansi. Nah, itulah tadi materi yang telah saya bawakan atau paparkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dewi dengan NIM 202001-107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian tentang alur proses piutang rawat inap pasien BPJS. Nah, alur proses piutang rawat inap pasien BPJS ini terdiri atas 6. Yang pertama yaitu pasien datang untuk mengambil nomor antrian, terus melaporkan identitas diri sebagai pasien BPJS di bagian pendaftaran. Terus yang kedua yaitu pasien melengkapi berkas-berkas pendaftaran dan melaporkan ke bagian pendaftaran. Terus pasien membawa berkas-berkas lengkap proses pendaftaran rawat inap. Dan yang ketiga yaitu bagian rawat inap melakukan proses pembebanan biaya atas semua pelayanan yang diterima oleh pasien dan melaporkan berkas-berkas pasien ke bagian kasa. Nah, lalu kasa melaporkan berkas-berkas pasien pulang ke bagian administrasi piutang untuk melakukan pencatatan piutang. Dan yang keempat yaitu administrasi piutang melakukan penataan atau verifikasi biaya pelayanan dan melaporkan ke bagian rekam medis untuk melakukan coding atau sering disebut dengan pengkodean. Nah, berdasarkan pengelompokan diagnosa, bagian rekam medis ini menyerahkan kembali berkas-berkas pasien ke bagian administrasi piutang untuk verifikasi INA, CBGS, dan input XL. Dan yang kelima yaitu bagian administrasi piutang mengajukan klien kepada pihak BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir adalah setelah memperoleh berita acara kelayakan klien dari pihak BPJS Kesehatan, bagian administrasi piutang melaporkan ke bagian akuntansi untuk pencatatan tagihan pasien BPJS dan penerimaan tagihan piutang rawat inap pasien BPJS. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator piutang pasien BPJS dan staf yang bertugas, proses penataan rekening pasien dan verifikasi biaya sering terjadi miscommunication atau kurang komunikasi antara staf yang bertugas mengenai pemberian pelayanan yang terjadi hak pasien sesuai dengan ketetapan tarif INA CBGS.
hampir setiap bulan pengajuan klien mengalami pending atau tidak layak. Hal ini terjadi karena adalah masalah kelengkapan berkas pendukung klien dan perbedaan persetujuan coding diagnosa. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kebijakan piutang rawat inap pasien BPJS pada Rumah Sakit Panti Rini. Nah, kebijakannya itu yang pertama adalah jangka waktu. Nah, syarat piutang yang disepakati pihak Rumah Sakit Panti Rini dan pihak BPJS Kesehatan adalah 15-30 hari terhitung sejak pengajuan klien. Proses pencatatan pengajuan piutang rawat inap pasien BPJS dilakukan saat menerima berita acara kelayakan klien dari BPJS. Terus yang kedua yaitu penilaian piutang rawat inap pasien BPJS. Nah, piutang rawat inap pasien dilaporkan sebesar nilai bersih terrealisasikan atau net realizable value. Dan ketiga yaitu pengajuan piutang rawat inap pasien BPJS. Nah, jumlah piutang yang dicatat sebesar harga pertukaran atau price exchange antara pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Terus yang keempat adalah sistem penerimaan pembayaran piutang rawat inap pasien BPJS dilakukan melalui bank. Nah, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasubsi Akuntansi menyatakan bahwa semua piutang rawat inap pasien BPJS dapat tertagih, tetapi tidak tepat waktu dan tanggal penerimaan pembayaran piutang rawat inap BPJS tidak tentu. Nah, itulah materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lucy Yahmawati Tube dengan NIM 20200115. Di sini saya akan menjelaskan diskusi pembahasan tentang analisis piutang rawat inap pasien BPJS pada Rumah Sakit Panti Rini, Yogyakarta. Adapun pembahasannya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kinerja piutang, yang kedua piutang atau account receivable to on, dan periode penagihan atau collection period. Dan yang ketiga, kendala pada pengelolaan piutang rawat inap pasien BPJS di Rumah Sakit Panti Rini dan solusinya. Yang pertama itu kinerja piutang. Kinerja piutang di sini ada pembayaran tagihan rawat inap pasien BPJS. Tanggal pengajuan klaim rutin terjadi setiap tanggal 10 untuk setiap bulannya. Perjanjian pihak Rumah Sakit Panti Rini ini dan BPJS Kesehatan, pembayaran tagihan akan terjadi pada 15-30 hari sejak tanggal pengajuan klaim layak terima. Pembayaran piutang rawat inap pasien BPJS pada tahun 2019 setiap bulan mengalami penunggakan pada bulan Juli dan November tahun 2019. Tidak ada penerimaan kas dari pihak BPJS Kesehatan. Penunggakan yang paling lama terjadi pada tagihan bulan September, yaitu tertunggak antara 30 dan 50 hari. Selanjutnya yang kedua itu piutang, account receivable to on, dan periode penagihan atau collection period. Menjelaskan kebijakan pengelolaan piutang Rumah Sakit Panti Rini, dasar untuk menghitung perputaran piutang berdasarkan saldo piutang berjalan. Perputaran piutang yang baik minimal 12 kali dalam 1 tahun.
Periode penagihan atau collection period adalah jumlah hari penjualan kredit yang memberikan tolak ukur mengenai lamanya waktu piutang yang beredar. Periode penagihan yang baik adalah minimal 30 hari. Collection period atau CP adalah perputaran piutang X atau N per 12 rumah sakit Pantirini untuk mengukur kinerja piutangnya menggunakan pendekatan collection period untuk mengetahui kinerja aktual telah sesuai harapan atau tidak sesuai dengan harapan. Berdasarkan data yang terkumpul dari Kasubsi Akuntansi Rumah Sakit Pantirini ini, collection period tahun 2019 dan 2020 dihitung secara bulanan. Dan yang terakhir, ada kendala pada pengelolaan piutang rawat inap pasien BPJS Rumah Sakit Pantirini dan solusinya. Di sini menjelaskan bahwa pengelolaan rawat inap pasien BPJS pada Rumah Sakit Pantirini di Yogyakarta sudah berjalan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Tetapi ada kendala dalam pengelolaan piutang rawat inap pasien BPJS. Adapun kendala-kendala dalam pengelolaan piutang rawat inap pasien BPJS yaitu yang pertama itu ada ketidaklayakan klaim atau pending yang menjelaskan bahwa setiap bulan pengajuan klaim mengalami pending. Hal ini terjadi karena masalah kelengkapan berkas pendukung klaim dan perbedaan persetujuan coding diagnosis. Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator piutang pasien BPJS dan staf yang bertugas, proses penataan rekening pasien dan verifikasi biaya sering terjadi mix communication atau kurang komunikasi antara staf yang bertugas mengenai pemberian pelayanan yang menjadi hak pasien sesuai dengan ketetapan tarif INA CBGS. Dan yang kedua itu ada selisih negatif yang timbul dari perbedaan perhitungan sistem tarif billing dan tarif INA CBGS yang menjelaskan bahwa selisih biaya antara tarif Rumah Sakit Pantirini dan tarif INA CBGS setiap tahunnya cukup material. Penyebab pertama terjadinya selisih tarif billing dan tarif INA CBGS adalah biaya obat yang terlalu mahal dan tindakan medis yang dilakukan selama perawatan tidak sesuai dengan ketentuan tarif INA CBGS. Dan penyebab yang kedua adalah adanya perubahan ketentuan coding dari pihak BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir ada keterlambatan pembayaran tagihan oleh pihak BPJS Kesehatan. Di sini menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran tagihan oleh pihak BPJS Kesehatan disebabkan karena masalah kelengkapan berkas, klaim dan perbedaan persetujuan coding. Sekian dari pemaparan saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama itu pengolahan piutang rawat inap BPJS di Rumah Sakit Pantirini. Pengolahan piutang rawat inap pasien BPJS di Rumah Sakit Pantirini sudah dilakukan sesuai langsung oleh bagian administrasi piutang pasien BPJS Rumah Sakit Pantirini dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Namun masih ada kendala dalam proses berkas klaim dan persetujuan coding.
bagian administrasi piutang, pasien BPJS sudah melakukan tugas sesuai dengan struktur organisasi. Yang kedua itu menerapkan kebijakan akuntansi dalam pengelolaan piutang rawat inap pasien BPJS di Rumah Sakit Pantirini. BPJS Kesehatan sudah melaksanakan kewajiban untuk membayar tagihan piutang rawat inap pasien BPJS sesuai dengan jumlah tagihan piutang. Semua piutang rawat inap pasien BPJS dapat tertagih tetapi tidak dapat tepat waktu. Tanggal pemerintahan pembayaran piutang inap BPJS tidak tentu terhadap selisih negatif antara tarif billing dan tarif NEA CBG pada tahun 2009 sampai 2020. Yang ketiga itu efektivitas pengelolaan piutang rawat inap pasien BPJS pada Rumah Sakit Pantirini. Pengelolaan piutang rawat inap pasien BPJS pada Rumah Sakit Pantirini belum efektif. Dilihat dari hasil analisis pengelolaan piutang terjadi ketidaklayakan klaim pending persetujuan coding yang mengakibatkan sertifikasi INA CBG harus dilakukan sebanyak 2 kali dengan mengakibatkan keterlambatan pembayaran oleh BPJS Kesehatan. Keterbatasan adalah yang pertama itu peneliti menggunakan objek rumah sakit umum swasta sehingga data yang diperoleh terbatas dan tidak memperoleh data kuantitatif dengan alasan perusahaan bukan go publik sehingga realisasi arus kas masuk dari pelunasan tagihan piutang rawat inap pasien BPJS tidak dapat disajikan. Yang kedua itu penelitian menggunakan metode kualitatif. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode kuantitatif agar analisis lebih akurat dan melakukannya wawancara lebih mendalam untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh manajemen piutang dan mengelola piutang rawat inap pasien BPJS di Rumah Sakit Pantirini. Adapun saran berdasarkan kesimpulan atas peneliti menyampaikan bahwa saran sebagai berikut. Pengelolaan piutang pasien rawat inap BPJS perlu segera dievaluasi dan dilakukan tindakan pembenahan manajemen piutang pasien BPJS. Pihak rumah sakit perlu menyusun strategi baru untuk mengurangi selisih negatif yang terjadi akibat perbedaan piutang, tarif billing dan tarif INCBG. Strategi untuk mengurangi selisih negatif manajemen perlu tegas dan pembatasan pelayanan medik terhadap pasien BPJS dan meningkatkan komunikasi yang baik antara unit rawat inap, dokter, penanggung jawab pasien dan verifikator biaya mengenai diagnosa penyakit. Dokter yang mengenai pasien agar tidak memperpanjang los bila pasien sudah memungkinkan untuk pulang. Pihak rumah sakit perlu menyelenggarakan pelatihan SDM dan penataan dan sertifikasi biaya perawatan rawat inap dan coding serta perlu adanya pembenahan tenaga staf administrasi piutang BPJS. Mengingat jumlah pasien rawat inap BPJS mengalami peningkatan untuk periode agar penataan rekening dan polis klaim piutang BPJS dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Baiklah, terima kasih. Baik, cukup sekian presentase dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga presentase yang telah dipaparkan oleh kelompok kami dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang telah menonton video presentase dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.